44 Gandaria Radio. Hai, selamat datang di channel Gandaria FM Official. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Dan sebelum menonton video kami hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar kamu mendapat notifikasi video-video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dimanapun saja Anda berada, 100.4 FM hari ini hadir untuk suatu program talk show radio yang sudah kami rencanakan untuk hadir di setiap hari Kamis malam Jumat, yang merupakan bagian dari rangkaian kerjasama Radio Gandaria dengan Pemda Tojo Una-Una. Untuk edisi hari ini bersama saya Rizal Kaniu, kita akan bersama-sama untuk mengenal lebih jauh intervensi percepatan dan penurunan stunting terintegrasi. Nah, kebetulan di studio Radio Gandaria saat ini sudah ada Kepala Dinas Kesehatan ya Kabupaten Tojo Una-Una, Ibu Dr. Anda Javanet Alfari MAP MKes. Saya harus sapa ini. Assalamualaikum Ibu Javanet ya. Baik, suaranya bisa didekatkan sedikit ya. Jadi saya harus panggil Ibu siapa ini Bu? Coba. Ya, boleh dengan Ibu Net. Ya, Ibu Net, lebih singkat ya. Ibu Net merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una. Kami sedikit penting untuk mengambil narasumber dari Dinas Kesehatan karena ini kita berbicara hal teknis mengenai stunting ya. Di samping Ibu Javanet, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, kami juga menghadirkan Ibu Insinyur Andi Dalvia Lahai, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Assalamualaikum Ibu Dalvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat dinasnya panjang sekali ini, makan berapa garis cukup panjang ya. Gabungan antara pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk. Tema kita mengenal lebih jauh intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Saya coba ajukan pertanyaan dulu untuk Kepala Dinas Kesehatan Ibu Javanet Alfari. Ibu Net ini akrab dipanggil Ibu Net. Saya mau tanya, apa ya sebenarnya dimaksud dengan stunting itu Ibu Net? Ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini kita dapat bersama-sama ya. Tak lain dan tak bukan duduk kita bersama ini adalah kecintaan kita kepada Kabupaten Tojo Una-Una. Betul sekali. Saya tidak berada di ruangan ini kalau saya tidak cinta Tojo Una-Una. Terima kasih Ibu. Iya. Ya. Stunting ini adalah satu. Saya berbicara dulu latar belakang kenapa Tojo Una-Una itu mendapat istilah stunting ya. Secara nasional stunting kita baru diberikan oleh julukan nasional kita baru pada tahun 2021. 2021. Ya. Jadi lokus stunting itu kita mulai pada tahun 2020 dan masuk lokus pada tahun 2021. Tahun kemarin. Ya. Berarti Kabupaten Tojo Una-Una kabupaten lokus. Termasuk sudah nasional kabupaten lokus. Kabupaten yang lokus. Yang kita ini berarti terbelakang diberikan julukan secara nasional. Ya. Artinya perkembangan stunting kita itu berarti Tojo Una-Una terakhir. Dinilai oleh secara nasional. Kira-kira yang melatar belakang. Jadi kalau secara itu stunting adalah salah satu stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti 1000. Kalau kita rentang waktu kurang lebih mulai dari janin ya yang 0 kemudian sampai tumbuh kembang 2 tahun. Sampai 2 tahun. Kita jaga baik-baik. Nah, itu artinya. Jadi gagal tumbuh. Jangan-jangan apakah cuma gagal tumbuh atau ada gagal lain? Gagal motorik misalnya, gagal. Jadi bukan apa orang bilang anak-anak sekarang bilang lambat loading gitu. Ya, lambat loading. Ya, memang itu definisinya ya kalau secara umum. Kalau kita cari lagi secara teknis bahwa stunting itu ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi.
bisa juga misalnya dengan infeksi anak-anak berulang, ya. Bisa juga kekurangan gizi, ya memang Kekurangan gizi sejak kandungan. Itu tadi yang 1000 hari Betul. kehidupan itu kira-kira yang secara umum dulu kami berikan. Ya, karena secara pribadi kami tidak terlalu banyak tahu hal teknis. Tapi apakah stunting itu penyakit? Stunting itu bukan penyakit sebenarnya, bukan dia penyakit. Tetapi memang yang harus kita cegah, ya, termasuk kepada ibu hamil, dan pencegahannya ada salah satu yang saya akan munculkan. Kita harus memperhatikan remaja putri. Berarti yang remaja bukan cuma ibu yang berkeluarga. Jadi untuk pencegahan, bukan hanya terhadap pada ibu hamil, tetapi kita sudah harus fokus pada remaja putri, memberikan vitamin. Karena mereka bakal jadi ibu ini. Bahkan mereka akan menjadi seorang ibu, beraktivitas supaya kapan saja mereka nikah, mereka sudah siap. Aktivitas yang tersebut. Makasih Ibu Nen. Ini sedikit gambaran agar supaya pendengar Radio Gandaria bisa memberikan menambah wawasan bahwa sebenarnya stunting itu bukan penyakit, ya, tapi memang dijaga 1000 hari pertama kehidupan, ya Ibu Nen. Ya. Mulai dari kandungan, bahkan remaja putri juga sudah diberikan vitamin. Salah satu pencegahan. Kalau ini juga berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan ini, Ibu Dalvia, dan perlindungan anak. Nah, mungkin pendengar radio ingin mengetahui sampai di mana sih ruang geraknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini di seputaran pencegahan stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian program nasional ini stunting. Kalau untuk di BKKBN, 5 sasaran yang dilaksanakan oleh BKKBN. Yang pertama itu adalah remaja. Kenapa remaja? Karena ini remaja dia siap calon pengantin, jadi dia harus mendaftar, kemudian calon pengantin sebelum 3 bulan dia harus mendaftar di KUA. Kemudian di situ ada perlakuan, diperiksa. Remaja tidak terbatas pada perempuan atau remaja yang perempuan, karena nanti organ reproduksinya. Kalau laki-laki misalnya tidak. Kalau perempuan kan nanti organ reproduksinya, apakah nanti ada kelainan atau ada apa, karena itu mempengaruhi nanti pada saat dia hamil. Jadi harus dia subur, harus dia sehat sebelum menikah, memasuki. Kemudian kedua itu adalah calon pengantin. Calon pengantin sebelum dia menikah 3 bulan harus sudah mendaftar, harus sudah didampingi oleh KUA dengan kader di lapangan, sehingga nanti siap untuk menikah. Kemudian ada namanya aplikasi El-Simil, elektronik siap nikah dan hamil. Elektronik, iya, seperti El-Simil. kartu. El-Simil dia aplikasi, dia mendaftar di dalam aplikasi itu. Ada formulir yang diisi dalamnya. Setelah nanti dipenuhi itu akan keluar sertifikat untuk menikah. Itu. Kemudian yang ketiga, ibu hamil. Itu ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dia harus ke posyandu, supaya bisa diketahui perkembangan janin di dalam kandungannya. Apakah dia kekurangan berat badan ibunya? Itu tadi yang disampaikan sama Ibu Garis Kesehatan, kekurangan gizi. Dari situ bisa ada nanti makanan tambahan buat ibu hamil, supaya nanti bisa diprediksi janinnya nanti ini sehat atau bagaimana. 4 kali. Tetapi masih ada juga ibu-ibu yang enggan ke posyandu. Nah, ini tantangan ya? Iya, itu tantangan. Jadi makanya itu kader-kader di lapangan, ada kami kader PPKBD dan sub PPKBD yang ada di setiap desa dan kelurahan. Itu yang bergerak di lapangan untuk mendampingi sekalian menjemput ini ibu hamil untuk ke posyandu. Berarti kader PPKBD ini yang akan mengawal 5 sasaran BKKBN ini. Ada PPKBD dan sub PPKBD yang sudah dibentuk
di tiap desa dan kelurahan. Tugasnya mendampingi ibu hamil. Dia harus kontrol pada saat nanti posyandu ibu ini hadir atau tidak, karena mau lihat perkembangan. Apakah dia ini ibu perkembangannya bagus atau tidak. Kalau dia menurun itu harus ditangani khusus oleh dokter. Terima kasih Ibu Dalvia. Sebentar saya akan kembali lagi kepada Ibu Net. Saya akrab panggilnya Ibu Net saja, Kepala Dinas Kesehatan. Bu Net, kalau misalnya dari Dinas Kesehatan, kader mana yang akan mengintervensi menjaga nih ibu-ibu hamil, remaja calon pengantin, ibu yang katanya sudah mulai nol kehidupan, 10 hari pertama kehidupan, mulai dari nol, siapa yang akan melakukan itu? Jadi kita memang sudah istilahnya hubungan antara dinas kesehatan itu tidak lepas ya, dari kelurahan, kecamatan dulu, kelurahan dan desa. Jadi di situ desa itu ada mempunyai beberapa kader, beberapa kader. Jadi misalnya termasuk yang disebut tadi oleh KB, kader BKB ya, termasuk yang paling itu sekali intinya adalah kader posyandu. Nah, kader posyandu ini tentunya sampai kepada menjarut kepada PKK Daswisma ya. Nah, ini sudah berada di posyandu yang mereka ini yang sudah dibagi untuk, bahkan kalau kita di bantuan operasional kesehatan ada honor dari bantuan operasional kesehatan untuk para kader itu. Untuk para kader ini itu sudah diatur dalam dak non fisik kita untuk kerjasama puskesmas dengan para kader. Jadi kita tidak bisa lepas. Sekarang kita setiap bulan melaksanakan setiap per triwulan rapat lintas sektor. Jadi mulai dari desa, desa, kemudian masuk ke kecamatan antara camat dan kepala puskesmas. Ini yang setiap 3 bulan akan terjadi lintas sektor. Di situ akan membicarakan masalah-masalah sampai pada menekan angka kematian ibu dan bayi. Alhamdulillah sampai saat ini kita duduk, kematian ibu kita baru 1. Tahun 2022 sampai detik ini. Iya, dan itu memang keinginan kita insya Allah kita akan mau kepada titik zero. Kita pada titik kosong nol. Nah, yang memang ada sedikit lebih ini, kita kematian kepada ada sedikit bayi ya, ada sudah lebih dari ada sekitar 4-5 bayi kita. Nah, itu berhubungan dengan tadi yang kami katakan itu asupan gizi kepada ibu hamil. Sehingga ada bayi lahir dengan BBLR, yang bayi lahir dengan berat badan kurang. Rendah. Nah, ini memang sangat keterkaitan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Saya dengan teman-teman tidak bisa bekerja sendiri di puskesmas tanpa dibantu oleh kader-kader yang berada di lintas akar rumput ini. Yang ada di desa tadi. Mereka ini akan tahu, oh ibu hamil yang berada di sini, termasuk bidan desa yang berada di desa. Kami memang sudah ada bidan desa yang berada di desa. Satu desa ada 1 perawat, ada 1 desa, ada 1 bidan. Bidan yang dianggarkan oleh dana APBD desa dan dana yang dianggarkan oleh APBD PTT daerah. Jadi semua desa terisi, 2 tenaga kesehatan itu. Bahkan ada 2 bidan 1 desa. Nah sekarang saya kembali sama Ibu Dalvia. Bagaimana kerjasama antara kadernya Sub PPKBD dengan para kader yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan ini? Terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan, bahwa untuk menangani pencegahan dan penurunan stunting ini harus konvergensi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena saling terkait dan ini harus dikeroyok. Kalau BKKBN untuk bidan di lapangan itu puskesmas adalah mitra kerja kami. Kalau misalnya kami melaksanakan pelayanan KB gratis, mitra kerja kami itu adalah bidan desa. Kami tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada STR. Jadi harus ada dari bidan yang di puskesmas. Itu adalah mitra kerja kami dan itu adalah yang akan melayani. Kemudian, berarti di situ ada kaitan sudah ada, ya? sangat erat kaitannya. Dan ini tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa BKKBN main sendiri ya? Tidak bisa. Harus selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ada erat kaitannya dengan KB. Demikian pula dengan KB harus ada kaitannya di lapangan. Karena itu tadi kader yang di lapangan itu. Untuk yang sekarang lagi ini, karena pencegahan dan penurunan stunting ini adalah program nasional, maka BKKBN membentuk lagi namanya TPK,
tim pendamping keluarga. Itu yang direkrut adalah 1 bidan. Ini bidan lagi. Berarti ada kaitan. Berarti bidannya kesehatan. Bidan kesehatan. Bidan, kemudian PKK. Kemudian itu satu tadi, kader PPKB, kader KB yang ada di lapangan. Kemudian itu langsung dibiayai oleh DAK BKKBN. Kemudian ada biaya pulsa. Berarti kerja penanganan stunting yang dikeroyok ini melibatkan banyak kader, baik di instansinya Ibu Dalvia maupun KB dan maupun kesehatan. Kalau kesehatan kan ada di DAK untuk membiayai para kader itu. Kalau di APBD ada. Kalau di dinasnya ini pemberdayaan perempuan dan KB ini ada juga. Ada anggarannya. Ada anggaran. DAK BKKBN. DAK BKKBN ya. Iya. Bu, tapi yang jelas saya ingin sedikit bercerita tentang kendala. Tadi Ibu Dalvia sudah bercerita tentang kendala ini. Ada ibu-ibu yang enggan ke posyandu. Nah, ini erat kaitannya dengan kesehatan dulu. Bagaimana Ibu Net menanggapi ini? Apakah Dinas Kesehatan tahu bahwa ada ibu-ibu yang enggan ke posyandu ini di lapangan? Itu memang biasa terjadi ya. Terjadi seperti itu, tinggal itu yang kami katakan bahwa kita cukup mengisi kader yang ada di bawah ini. Kader harus lihai melihat bahwa membujuk ya ibu hamil ini. Kalau dulu kan ada istilahnya kita banyak main gertak dengan ibu hamil. Nah, sekarang ambillah dengan, karena dia seorang ibu hamil, makanya seorang ibu kader dia membujuk ibu-ibu ini dengan baik, mengantar besok diingatkan kembali, besok ada pemeriksaan ibu hamil, yuk kita sama-sama ke posyandu ya, ke posyandu. Dan memang sekarang ini kita mudah-mudahan Pak ada posyandu gaul ya, yang sudah di posyandu gaul, posyandu generasi unggul. Ini sudah diakui oleh generasi unggul, inovasi yang sudah bahkan Ibu Sekda sudah presentasikan. Mudah-mudahan ini bisa, posyandu gaul ini bisa akan memberi contoh apa sih pengaruhnya termasuk ibu-ibu ini. Saya mau ke posyandu ini, karena gaya tariknya ini kita juga harus bikin posyandu itu yang ada itu ya, ada daya tarik termasuk kepada ibu dan balita-balita yang kita bawa ke posyandu. Baik. Kalau dari dinasnya Ibu agak susah, Ibu Dalvia punya dinas agak susah ya, bilang DP3A PPKB ini agak panjang ya. Kalau Ibu Net punya dinas kesehatan saja gitu. Dari KB ini kira-kira bagaimana menghadapi, apakah juga melakukan hal yang sama menghadapi ibu yang enggan datang ke posyandu ini? Kalau kami itulah tadi dibentuk kader yang dari akar rumput, seperti dan kesehatan juga. Jadi kader-kader ini menjemput bola, menjemput bola. Kemudian saya selalu koordinasi dengan kader-kader apa masalahnya. Jadi kadang ada kan mobil untuk akseptor penjemput itu. Jadi kadang saya serahkan, silahkan pakai ini mobil untuk menjemput ibu-ibu hamil. Sampai ke arah itu ya? Iya, karena itu memang kita harus proaktif, kita harus jemput bola, tidak boleh menunggu bola. Karena kadang ibu-ibu memang ada banyak masalah yang dihadapi. Kalau misalnya anaknya menangis, ada ini, ada. Jadi kalian KB jemput, antar jemput ini ibu hamil. Berarti itu merupakan inovasi juga. Kalau misalnya ada posyandu gaul, bentuk inovasi, nah, di dinas KB ini juga ada seperti itu. Iya. Dengan jadi itulah cara tadi, menjemput. Dinas Kesehatan menciptakan posyandu gaul. Nah, kami dari KB mengisi dengan kader-kader itu kerjasama lah, supaya ibu-ibu ini merasa terbiasa dengan ke posyandu. Dari yang disampaikan posyandu gaul, dan kemudian tadi ada juga posyandu remaja. Tuh, sudah ada beberapa yang gitu. Berarti sebenarnya apa yang lebih spesifik dari posyandu biasa, posyandu gaul? Saya kembali ke Ibu Kadis Kesehatan ini, Bu Net. Apa yang membuat spesifik posyandu dengan posyandu gaul? Apa bedanya ini? Bedanya di mana ini? Ya, itu maksudnya inovasi kita ya. Inovasi kita dinas termasuk. Kita melihat bahwa kayaknya ibu hamil, masyarakat ini
kayak jenuh melihat posyandu. Karena posyandu ini sudah begitu cukup lama ya. Tapi kan posyandu ada makan-makannya itu. Iya, nah oleh karena itu memang apa yang harus kita munculkan di posyandu gaul ini ya tentunya, misalnya ibu hamil muda membawa sayur pulang, sayur mentah. Bila perlu di posyandu itu kalau di wilayah kepulauan ada ikan, gampang saja dikasih ikan untuk ini, tapi ikan sudah katakanlah blanks ini tidak lagi perlu dibayar ya. Iya. Sudah prei. Iya. Mereka bawa senang hati. Ada oleh-oleh bawa. Ini yang satu kesan bagi posyandu gaul ini ya. Bedanya artinya sudah lebih baik kalau kita naikkan ke posyandu gaul. Itu inovasi kita yang kita pikirkan. Bukan apa namanya, kalau ada ide-idenya di desa ini katanya bagusnya posyandu itu bikin seperti ulang tahun, ada balon-balonnya. Iya, itu juga ada permainan sehingga anak-anak bayi ini bisa besok tanggal berapa sudah mau tanggal kita mau ke posyandu kira-kira seperti itu. Tapi serba riskan juga itu sebenarnya ya. Barangkali BKKBN bisa punya inovasi yang lebih bagus. Kalau macam balon kau pica-pica kaget-kaget anak-anak bayi itu ya. Itu juga riskannya di situ ya. Karena anak-anak akhirnya jadi maunya balon-balon saja. Gitu. Baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang geografis Kabupaten Tojo Una-Una, ada di pegunungan ya. Saya itu pernah ke Kasiala, di dataran bulan, kepulauan yang sendiri-sendiri. Nah, saya ingin cari tahu ini Dinas Pemberdayaan Perempuan punya jangkauan ini, apakah juga sampai ke daerah-daerah terpencil seperti itu? Iya, kita memang lihat ini kondisi geografis Tojo Una-Una memang unik. Unik ya. Ada darat, laut, gunung. Ya. Tapi saya kira itu bukan menjadi halangan karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap desa dan kelurahan ada PPKBD, sub PPKBD. Dari 146 desa dan kelurahan itu ada semua terbentuk sampai pelosok itu. Iya. Jadi kalau misalnya dan kemudian dikoordinir oleh namanya koordinator PKB PLKB di setiap kecamatan. Jadi ada namanya koordinator PKB itu yang di 12 kecamatan itu. Itulah yang mengkoordinir nanti ini PPKBD dan sub PPKBD mengenai kegiatannya, kemudian mengenai apa yang dilakukan, kemudian mengenai honornya dan melalui koordinator ini yang melaporkan ke dinas. Tapi tetap menggunakan masyarakat setempat. Iya, menggunakan atau merekrut dari luar yang menggunakan yang berada di wilayah desa itu sendiri supaya dia bisa mengetahui karakter desa itu. Iya, karena setahu saya kalau di Dinas Kesehatan punya kader-kader di posyandu itu masyarakat ibu-ibu setempat ya, ibu-ibu setempat. Itu lebih mudah memahami. Kalau di dengan faktor geografis seperti itu, tidak ada kesulitan tak kader-kader dari posyandu menangani kondisi geografis namanya yang apa tadi Bu? Gunung, darat, laut, dan gunung. Di pulau-pulau begitu. Iya. Apakah Dinas Kesehatan tidak punya kesulitan dalam hal memonitoring kader-kadernya gitu? Memang misalnya ya. Posyandu saya memang ada kendala sedikit kemarin waktu COVID. Iya. Jadi teman-teman yang berada di wilayah puskesmas itu sering juga mengatakan bahwa kalau posyandu tidak ada orang. Sehingga mereka menjalani misalnya karena ini COVID ini cukup menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain. Jadi mereka langsung posyandu itu terjadi door to door. Jadi mereka tinggal melis nama, rumah ini kita berjalan dengan kader. Tapi kalau untuk daerah pegunungan seperti suku Taai itu akan susah menjangkau. Mereka sudah lama Pak, mereka sudah lama di situ, misalnya Kasiala ya, cukup lama mereka Matopa sekarang bahkan mudah-mudahan jalannya juga sudah yang ada di Dataran Bulan ya. PU sudah turun dengan laporannya kemarin. Saya sudah tempatkan juga tambah 1 Pak Bupati tambah 2 lagi dan bahkan sudah di SK langsung oleh Bapak Bupati. Setiap tinggal 4 bulan ini kita tambah bidan berada di Matopa.
sehingga mudah-mudahan ibu hamil dengan laporan kemarin itu kita tidak terjadi lagi ibu hamil kita yang terjadi aneh. Tapi dalam menangani para pejuang-pejuang stunting ini ya, saya katakanlah pejuang-pejuang stunting ya gitu ya, baik kader pejuang kemanusiaan ya, juga ada kader-kader dari KB tadi. Apa tantangan kalau misalnya minat para perempuan-perempuan desa untuk jadi kader ini, apakah tidak ada tantangan yang dihadapi oleh dinas masing-masing ini? Misalnya enggan orang jadi kader, malas kerjanya juga terlalu berat. Maaf, mungkin kalau namanya insentif tentu kecil ya, baru harus menjangkau door to door itu. Ada tantangan seperti itu tidak di dinas kesehatan? Ya, memang ada. Ibu-ibu ini kan bukan, mereka ada kerja, tugas pokok mereka ibu rumah tangga, masak dan sebagainya. Memang kami, saya sering menerima keluhan-keluhan juga, termasuk insentif kita kurang Bu, kesian kita. Nah, ini yang perlu kita juga mau cari cara. Tadinya ada supaya tidak bertabrakan juga ada di DAK, misalnya DAK non fisik kita BOK, kemudian kita juga harus melihat juga APBD desa. Ini kita kerjasama dengan PMD juga. APBDes ya. Melihat mau tambah biar lebih kepada mereka itu tidak rugi untuk mengurus ibu hamil dan bayi yang berada di desa masing-masing ini. Tapi memang ada keluhan itu ya? Ada keluhan. Jadi sebenarnya kalau ada dengan Ibu Sekretaris Daerah, mungkin ini menyangkut kebijakan ya. Barangkali di tahun depan akan lebih dinaikkan lagi anggarannya atau bagaimana ya? Harus diperjuangkan itu. Sudah lebih baik. Pemerintah daerah kalau kita lihat juga kesian pemerintah daerah begitu cukup memperhatikan APBD murni termasuk dan APBD melalui dana desa. Ini kalau dana desa memang stunting menjadi wajib prioritas harus dianggarkan oleh desa. Dalam APBDes-nya. Kemudian puskesmas kita memperhatikan dari dana BOK kita ya. Sekarang yang setiap per puskesmas itu kita besar dana BOK kita. Oh, besar ya? DAK non fisik istilahnya. Baik, kalau dari kader PPKBD ini Bu dan sub PPKBD ini tantangannya ada tidak seperti keluhan-keluhannya kader-kader Posyandu ini? Terima kasih. Saya kira ada, sama dengan dinas kesehatan ada kendala namanya juga manusia. Tidak mungkin dia mau semua mensyukuri apa yang ada. Salah satu ada beberapa persyaratan di dalam perekrutan kader PPKBD dan sub PPKBD adalah minimal ijazah SMA. Oh, SMA ya? Iya. Dulu masih ada SMP, tapi dengan perkembangan sekarang ini harus ijazah SMA. Jadi yang ijazah SMP digantilah dengan SMA. Kemudian berikut dia harus bisa menggunakan HP Android. Karena setiap data yang di lapangan langsung dimasukkan dalam aplikasi. Dikirim. Tidak kesulitan bagi daerah yang zong ini. Itu yang menjadi kendala, karena kalau macam di daerah, jangankan di kepulauan, masih di daratan juga masih ada. Biasa jaringan tidak ada, signal tidak ada. Jadi itu memang menjadi kendala. Kadang ada permintaan dari BKKBN bahwa berapa data yang sebegini. Itu memang kadang agak lambat karena dari pulau. Demikian juga dengan laporannya, karena harus melalui aplikasi. Saja honor di BKKBN itu lain dengan OPD lain. Dia harus punya laporan. Tanpa ada laporannya masuk, honornya tidak cair. Itu yang menjadi kendala. Kalau misalnya dari dinas kesehatan kader-kadernya ada dukungan lah dari APBDes desa setempat. Kalau di kader PPKBD ini kan sub PPKBD kalau ada tidak intervensi dari di desa? Kalau kader PPKBD sub PPKBD ini semata-mata honornya dari DAK BKKBN. Tidak ada dari termasuk dengan TPK. Jadi ada memang beberapa kemarin yang mengundurkan diri karena dianggap kecil. Kalau TPK itu 10.000 3 orang, tetapi ada uang pulsa 100.000 per orang per bulan. Itu pun harus ada laporan. Makanya kemarin agak rendah penyerapan anggaran karena belum ada laporan masuk.
tidak bisa cair kalau tidak ada laporan. Jadi kalau macam laporan tidak masuk, dikejar laporan Ya, itu atau kita tetap kejar, kita hubungi koordinator, tolong koordinator bantu bagaimana kader dari desa A, desa B ini belum masuk laporannya. Tapi simpel ya, karena melalui aplikasi. Ya, itu harus melalui aplikasi. Jadi sejak kapan menggunakan aplikasi ini, Bu? Sejak perekrutan dari awal, Dari makanya awal. kemarin, karena sekarang ini kan semuanya berbasis aplikasi. Iya, kerja-kerja ini. Ada beberapa, ini lagi ada yang terbaru lagi, itu LC-Mil. LC-Mil itu, iya. Elektronik siap nikah, Nikah dan siap hamil. Jadi memang ada beberapa yang tidak punya HP, tidak bisa mendaftar LC-Mil. Padahal itu sangat bermanfaat. Saya kira dari dinas Ibu, dinas dinas DP3A PPKB ini yang menyediakan Android untuk kadar atau subkadar kalau ini. kader belum, tetapi kalau penyuluh KB semua sudah harus semuanya sudah ada pengadaan tape untuk semua penyuluh KB ada. Ini baru-baru ini ada 24 yang baru. Nah, itu untuk karena memang BKKBN itu berada di desa A saja sudah ditahu bahwa dia ini tidak bekerja karena melalui aplikasi. Baik, kita dalam berdialog tentang masalah pencegahan penyakit stunting atau upaya tema kita ini mengenal lebih jauh intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Di akhirnya saya ingin sedikit closing statement lah dari para narasumber kita. Kita mulai dari Ibu Delvia, kira-kira apa yang pesan-pesan apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat melalui dialog ini? Iya, dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting ini, kita di remaja putri jangan malu ke posyandu, ada posyandu remaja. Kemudian calon pengantin harus 3 bulan sebelum mau nikah harus melapor supaya tadi bisa mengisi aplikasi LC-Mil. Kemudian ibu hamil harus continue periksa ke posyandu. Kalau misalnya ada masalah nanti ke puskesmas, ke rumah sakit supaya nanti hal-hal yang tidak diinginkan bisa cepat diatasi. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan jangan malu menyusui, jangan malu badannya akan merah karena itu adalah anak itu adalah amanah Allah yang harus disyukuri. Salah satu penyebab perceraian suami istri itu dalam pasutri itu karena tidak ada anak. Jadi anak itu adalah amanah Tuhan, anugerah yang tidak bisa dinilai harganya dan tidak ternilai harganya. Makanya harus dirawat baik-baik. Tapi ini harus didengar oleh bapak-bapak juga. Iya, harus. Jangan cuma bukan cuma ibu, tapi bapak-bapak. Bapak-bapak juga mendengar supaya dalam sebuah rumah tangga itu bisa sama Allah. Amin. Baik. Terima kasih Ibu Delvias. Barangkali dari Ibu Johanet ini, Ibu Net, Kepala Dinas Kesehatan yang akan memberikan pesan-pesan terakhir. Silakan. Ya, untuk Bapak Ibu ya, bukan cuma ibu-ibu juga, bapak-bapak perhatikan juga kalau ada ibu hamil ya, melahirkan juga yang jadi permasalahan. Jangan melahirkan di mana saja ya, tetapi betul-betul dibantu oleh tenaga medis. Kasihannya ibu dan bayi betul-betul dibantu oleh tenaga medis dan sekarang rujukan-rujukan sudah siap. Kalau di kepulauan itu tentunya kita sampai di pulau ini. Iya. Kalau di kepulauan tentunya begitu banyak speed ya, pusling-pusling yang sudah siap dari puskesmas untuk mengantar jemput ibu-ibu hamil. Kemudian kalau yang berada di puskesmas yang di daerahnya adalah ambulans, ya silakan gunakan itu. Dan jangan juga hanya mengharapkan kepada dukun ya, kasihan dukun. Ya, dan dukun tentunya di situ juga harus ada bidan, wajib ada bidan ya. Wajib didampingi ya. Didampingi. Tentunya saya mengharapkan pada ibu-ibu sekalian untuk memperhatikan kehamilannya, memeriksa diri pada waktu posyandu, puskesmas terbuka ya. Ada puskesdes, pustu, silakan menuju ke situ. Sekarang terbuka untuk una-una wilayah
kesehatan ya, tidak ada permasalahan. Sehingga kita juga menekan angka kematian ibu, menekan angka kematian bayi, sampai kita menjaga kepada stunting. Ayo, jangan lupa juga tanam sayur di halaman-halaman supaya sayur ibu hamil memetik, membuat buah asamnya, panen, masyarakat makan bersama. Ya, artinya tidak terlalu membebani uang keluarga kalau ada kebun-kebun kecil ya, kebun kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pendengar radio Gandaria dimanapun saja berada. Kurang lebih 1 jam kita mengenal lebih jauh intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi yang merupakan tema dialog kita malam ini bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Anda Jafanet Alfari MAP MKes ya, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A PPKB, Ibu Insinyur Andi Dalvia Lahai. Terima kasih Ibu-Ibu sudah datang ke studio Radio Gandaria. Terima kasih sekali lagi. Baik pendengar Radio Gandaria, saya Rizal Gani ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar kamu mendapat notifikasi video-video terbaru kami. Like dan share serta komentarmu.